Assalamualaikum. Sore Pak Pandi, Waalaikumsalam apa warahmatullahi kabar? wabarakatuh. Iya, iya. Sore juga Bu. Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana Bu? Eh, Alhamdulillah sehat juga Pak. Iya, Ngomong-ngomong, kayaknya sebentar mau ada praktik kucing ya Pak. betul sekali Bu. Insya Allah Eh, ini sebentar. Kalau boleh saya tahu, sebentar Bapak sebagai coach, kira-kira persiapan apa saja yang akan disiapkan oleh Bapak sebentar setelah jadi coach? Insya Allah sebentar Bu, saya akan mempersiapkan diri untuk mempersiapkan mental saya. Kemudian saya akan hadir penuh nanti pada saat coaching. Kemudian tentunya menjadi pendengar yang aktif agar bisa menjalin kemitraan kepada Kushi nanti. Kemudian juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya akan saya tujukan kepada Kushi. Seperti itu Bu, persiapan saya. Oh iya. Jadi sebentar tentu ada potensi yang akan dikembangkan setelah. Kira-kira Pak, apa saja kompetensi yang ingin dikembangkan sebentar? Iya, nantinya saya akan bertanya kepada si Kushi ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan pemantik nantinya, sehingga dari situ saya bisa menggali apa yang Kushi rasakan. Jadi saya bisa mengidentifikasi masalahnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian dari situ saya akan kembali mengajak dia untuk buka. Ya, jadi saya akan fokus kepada Kushi. Jadi percakapan nanti pasti ada indikator-indikator keberhasilan yang ingin dicapai. Seperti apa kira-kira indikator keberhasilan yang akan dicapai sebentar oleh Bapak dalam percakapan? Ya, tentunya dari percakapan kami nantinya yang menjadi indikator itu adalah bagaimana seorang Kushi ini bisa mengembangkan diri, mengembangkan potensinya dengan menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi itu si Kushi ini mampu menampilkan dan menyampaikan apa-apa yang menjadi solusi bagi dirinya, sehingga nantinya dia sendiri yang akan melakukannya dan dia berkomitmen atas rencana aksi yang dia temukan tadi. Dan nantinya di akhir-akhir saya akan meminta dia untuk menceritakan nanti di pertemuan berikutnya keberhasilan dari rencana aksinya. Ya, ini sebagai bentuk tindak lanjut dari proses coaching yang akan kami lakukan nantinya. Seperti itu, Bu. Oh iya. Dari kompetensi-kompetensi yang telah disebutkan tadi, kira-kira ada kompetensi yang lebih spesifik yang mau dikembangkan sebentar? Oh, kompetensi seperti yang apa itu, Pak? Iya, kompetensi yang spesifik yang saya akan kembangkan nanti adalah bagaimana saya akan menggali informasi dari Kushi, ya, menggali informasi dari Kushi, di mana dengan pertanyaan memantik saya akan menggali apa yang menjadi permasalahan si Kushi ini, ya, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian apalagi mendengarkan aktif betul-betul kepada apa yang menjadi permasalahan si Kushi, ya, menjalin kemitraan supaya saya bisa fokus dengan si Kushi, sehingga nantinya dengan strategi-strategi pertanyaan saya kemukakan, nantinya si Kushi mampu membuat solusi sehingga menjadi rencana aksi ke depannya dan dapat menyelesaikan masalahnya. Seperti itu, Bu. Ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak.
Sekarang silakan Bapak melakukan kegiatan praktik ujinya. Insya Allah saya akan mengikuti, saya akan mengamati dan mengobservasi. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Nidar. Waalaikumsalam Pak. Ya, selamat sore Bu Nidar. Bagaimana kabarnya? Halo Bu Nidar, suaranya tidak kedengaran. Halo. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nidar? Alhamdulillah, baik-baik saja Pak. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, ini yang diharapkan ya Bu ya. Kebetulan hujan deras Pak. Oh, iya hujan deras ya. Aduh. Iya. Ya, qadarullah. Ngomong-ngomong Ibu Nidar tempo hari mau mau menyampaikan sesuatu. Kira-kira apa yang mau disampaikan itu Bu Nidar? Iya Pak. Saya tempo hari saya pada saat itu Bapak kurang sehat, kurang ada waktu untuk saya pada saat itu. Iya. Sibuk pada waktu itu. Betul. Kira-kira Bapak ada waktu sekarang Pak? Iya, alhamdulillah sudah nggak ada kerjaan, insya Allah siap mendengar apa yang mau dibicarakan Ibu Nidar. Apa itu yang mau disampaikan Bu Nidar? Begini Pak, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan hari ini di kelas. Saya di kelas itu kurang dalam menyampaikan pembelajaran itu anak-anak saya perhatikan kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Dan akhirnya berdampak kepada kurangnya anak-anak mengerjakan tugas yang saya berikan. Kalau dipresentasikan hanya sekitar 50% saja Pak yang kerjakan tugas saya setiap kelas itu Pak. Iya. Jadi anak muridnya Ibu kurang antusias ya dalam mengikuti pembelajaran dari Ibu. Ya, hanya sekitar 50% saja ya. Iya Pak. Oke Bu. Itu yang jadi masalah Ibu ya. Baik. Sebelum kita jauh berbicara Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini? Apa yang nantinya Ibu akan menjadi tujuan Ibu dalam percakapan ini? Saya sangat mengharapkan sekali dengan bincang-bincang ini dengan Bapak, mudah-mudahan saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi itu yang tentang antusiasme murid saya yang saya ajar supaya bisa bersemangat lagi dalam proses pembelajaran. Jadi mengharapkan anak-anak kita ini bisa bersemangat lagi mengikuti pembelajaran dari Ibu. Iya ya. Baik Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab ini anak-anak murid Ibu itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran Ibu? Yang kalau saya perhatikan kembali pada saat saya mengajar hal yang menyebabkan anak-anak saya kurang antusias itu yaitu yang pertama sistem pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Dan saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid. Mungkin yang kedua, saya tidak memberikan ruang atau kesempatan kepada murid saya untuk secara aktif berbicara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Itu kira-kira Pak.
Oh, jadi Ibu dalam mengajar itu monoton ya Bu ya? Ya. Iya. Kemudian tidak memberikan ruang kepada anak-anak. Kira-kira dari permasalahan ini, apakah masih ada yang menjadi penyebab dari anak-anak ini masih tidak apa namanya tidak antusias Ibu? Kira-kira ada penyebab lain tidak? Mungkin penyebab lain yaitu murid-murid mungkin karena saya tidak apa namanya memberikan pembelajaran yang tidak menyenangkan, membosankan bagi anak-anak, akhirnya berdampak terhadap itu nilai anak-anak banyak yang tidak tuntas misalnya, kemudian dia mengerjakan tugasnya juga hanya berapa persen saja, setengah persen misalnya 50% saja dari kelas yang saya ajar. Oke. Ya, akhirnya membuat saya kecewa juga. Artinya dengan tugasnya yang tidak dikerjakan, akhirnya saya merasa berkecil hati. Berarti saya kurang mampu dalam mengajar, kurang berhasil dalam mengajar. Nah, dilihat dari Iya, hasil jadi yang dicapai nama ini, Pak. jadi pembelajarannya tidak menyenangkan ya Bu ya? Ya. Baik. Menurut Ibu bagaimana apa? Menurut Ibu pembelajaran yang menyenangkan itu yang bagaimana Bu? Menurut saya kalau pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Artinya murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan metode diskusi, kemudian dan sebagainya. Artinya berpusat kepada murid, artinya anak-anak diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kelas, gitu. Tidak begitu. Jadi itu ya pembelajaran yang menyenangkan, ya memberikan kesempatan kepada murid ya, iya berpusat pada murid, iya. Baik Ibu, kira-kira setelah saat ini Ibu kalau diskalakan keberhasilannya itu dari 1 sampai 10, Ibu berada di posisi mana? Kalau saya lihat dari hasil pengamatan saya, dilihat dari hasil ketercapaian anak-anak, hasil nilainya itu kan berarti saya berada di skala 5 sampai 50 atau 6 gitu. 5 sampai 6. Di 5 sampai 6 Bu ya? Ya. Iya. Kira-kira mau jadi seperti apa nantinya Bu dari 1 sampai 10 itu? Ya, kalau bisa ya 9 atau 10 lah. Iya betul sekali Bu ya. Jadi kita mengharap yang terbaik ya. 9-10. Baik, dari angka 9-10 itu Ibu akan apa namanya menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Kira-kira apa yang Ibu lakukan untuk mendapatkan pembelajaran atau menghasilkan pembelajaran yang menyenangkan ini? Apa yang itu misalnya saya menggunakan sumber belajar yang dalam proses pemberian materi kepada murid itu saya menggunakan sumber belajar seperti video YouTube atau artikel-artikel yang ada di Google yang bisa membuat anak-anak menyenangkan, bisa menggunakan aplikasi yang mengasihkan sesuai dengan minatnya anak-anak, seperti misalnya menggunakan khusus dalam proses pembelajaran itu supaya anak-anak berantusias lagi dalam menerima pembelajaran. Iya. Ya, jadi menggunakan aplikasi ya Bu ya, aplikasi di media sosial ya, untuk menarik antusias anak-anak. Selain dari aplikasi-aplikasi yang Ibu tadi sebutkan itu, kira-kira apa lagi kira-kira kekuatan Ibu dalam menumbuhkan antusias anak-anak atau memberikan pembelajaran yang menyenangkan? Kira-kira apa lagi Bu? Mungkin saya juga akan membuat RPP yang berpihak kepada murid.
artinya membuat strategi pembelajaran yang berpihak kepada murid seperti diskusi, artinya di situ murid yang banyak beraktivitas dalam bercerita, berbicara, tidak lagi saya sebagai guru, artinya tidak lagi monoton, sampai membuat anak-anak tidak bosan. Kemudian yang bisa juga dilakukan seperti tadi, membuat juga di sela-sela pembelajaran itu mungkin saya bisa selipkan ice breaking. Kalau misalnya anak-anak sudah kelihatan membosankan, saya bisa selipkan ice breaking supaya anak-anak kembali lagi bersemangat, antusias dalam menerima pembelajaran saya, Pak. Oh iya, bagus sekali nih Bu ya. Jadi membuat RPP yang menyelipkan ini ya, pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Kemudian di sela-sela pembelajaran Ibu memberikan speaking, dia sangat menarik sekali. Ini yang bisa menarik antusias dari anak didik Ibu. Baik, kira-kira kapan Ibu ini akan melakukan rencana Ibu tadi ini? Kalau untuk supaya tidak berlama-lama, anak-anak juga supaya nilainya juga tidak lagi mengerjakannya juga tidak kurang, ya saya akan lakukan secepatnya supaya anak-anak juga tidak bosan dalam pembelajaran. Betul, Bu. Ya. Oh, jadi ya sebaiknya ya secepatnya Bu ya. Iya. Iya, jadi kira-kira apa yang menjadi kendala nantinya jikalau Ibu melaksanakan rencana aksi ini? Apa yang menjadi kendala atau hambatan Ibu dalam pelaksanaan rencana aksi Ibu nantinya? Kalau yang menjadi kendala itu yaitu tadi pembuatan RPP yang berpusat kepada murid, itu yang terus terang yang menjadi kendala untuk saya. Kemudian yang kedua itu adalah jaringan, faktor jaringan kan tadi membutuhkan jaringan untuk menggunakan sumber belajar seperti YouTube dan lain sebagainya, seperti games tadi itu membutuhkan jaringan yang kuat itu. Saya kira itu menjadi kendala. Oh, jadi kendala Ibu ya dalam pembuatan RPP ya. Kemudian ya, masalah jaringan untuk pengoperasian aplikasi atau media-media ya, yang berhubungan dengan jaringan internet. Kira-kira dengan kendala-kendala ini supaya rencana aksi Ibu ini tetap berjalan, kira-kira apa yang Ibu lakukan atau siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk suksesnya rencana aksi Ibu? Mungkin saya akan minta tolong kepada rekan sejawat untuk membantu saya dalam menyusun rencana pembelajaran yang berpihak kepada murid, karena saya masih kurang dari situ. Kemudian untuk mengenai jaringan, karena tadi sumber belajarnya itu harus menggunakan jaringan supaya pembelajaran lebih menyenangkan lagi untuk murid. Saya minta tolong kepada ahlinya, misalnya guru PIK-nya atau operator sekolah yang ahli dalam bidang PIK ini. Saya kira. Iya, betul sekali. Ya, patut disyukuri ya Bu ya, ada yang bisa membantu. Alhamdulillah. Jadi dengan rencana aksi yang Ibu telah susun, bagaimana menghadapi kendala-kendala nanti, kira-kira apa nih komitmen Ibu ini dalam menyukseskan rencana aksi Ibu supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, yang menarik antusias anak-anak? Apa kira-kira komitmen Ibu nantinya? Saya harus berkomitmen untuk selalu, misalnya yang pertama membuat RPP pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat pada murid, kemudian menggunakan banyak sumber belajar sehingga murid-murid dapat menjalankan tugasnya yang saya berikan dan antusiasnya kembali lagi bersemangat untuk menerima pembelajaran saya. Saya kira. Iya, luar biasa sekali komitmen Ibu
solusi yang Ibu sendiri bisa dapatkan dari pembicaraan ini luar biasa sekali ya. Itu Ya, berkat semoga iya. berkat Semoga bantuan Ibu Bapak juga. iya. Jadi rencana aksi Ibu adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik antusias murid supaya nilai mereka dapat meningkat kembali. Iya. Ya, semoga Ibu dengan rencana-rencana aksi ini yang sudah disusun rapi ini, iya, mampu melewati segala hambatan-hambatannya, ya, dan dapat sukses di kelas nanti. Iya. Semoga Ibu bisa melaksanakan aksi ini. Makasih banyak Pak, makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan saya tetap bisa melanjutkan rencana saya. Iya, jadi komitmennya dijaga untuk dapat terlaksananya rencana Ibu ya. Iya Pak. Oke Bu. Kapan-kapan Ibu bisa saya hubungi lagi untuk menanyakan keberhasilan rencana Ibu. Mungkin Ibu bisa berbagi pengalaman lagi kepada kami. Iya. Ya Pak, oke Bu ya. Ya Pak. Iya. Ya Pak. Iya, oke, semoga berhasil. Ya, oke, saya akhiri ya Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak, Bapak, Ibu telah melaksanakan coaching. Menurut pengamatan saya tadi waktu saat berjalannya praktik coaching, menurut pengamatan saya coach ini sudah melakukan apa yang telah disepakati tadi waktu pra coaching. Yang pertama itu mengenai apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan indikator yang ingin dicapai telah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Kuci dapat menjelaskan atau menemukan sendiri solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang kedua, masalah Kus tadi sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pra-percakapan. Kemudian yang ketiga, Kus tadi telah menyampaikan tentang kompetensi yang ingin setelah praktik. Saat praktik alhamdulillah sudah berhasil dicapai dari kompetensi yang spesifik yang ingin dicapai. Jadi kalau menurut saya praktik coaching ini coach sudah melakukan tugasnya dengan baik. Itu sesuai dengan pengamatan saya Bapak Ibu. Jadi untuk percakapan ini barangkali kita akhiri saja. Saya sebagai pengamat mohon diri juga. Saya akhiri ucapan dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nindar. Waalaikumsalam Pak Pandi. Iya, bagaimana kabarnya ini malam ini? Alhamdulillah Pak Pandi sehat walafiat. Kita Pak gimana juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga Bu Nindar. Begini Bu Nindar, terkait dengan persiapan kita untuk coaching besok. Kira-kira ini apa yang Ibu di Nidar sudah persiapkan untuk coaching besok? Yang saya persiapkan untuk coachingnya nanti itu ya terutama mental lah Pak, untuk mendengarkan, bersiap mendengarkan keluh kesahnya si coach nanti yang akan saya lakukan coaching. Iya baik Bu ya. Jadi ya persiapannya mentalnya Bu ya. Jadi,
Harus begitu ya, dan harus semangat tentunya. Ya, betul. Bu Nidar, Ya, ya Pak. jadi proses coaching besok, apa kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan di proses coaching besok? Apa ya Eh, yang dipersiapkan itu, Bu? Yang perlu saya persiapkan yaitu yang pertama kompetensinya itu saya harus present, artinya saya harus hadir penuh bagi Koshi, baik pikiran, hati dalam melakukan coaching nanti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam melakukan coaching nanti, saya sebagai coach juga itu harus mendengarkan dan menyimak secara aktif percakapan yang saya lakukan dengan si coach ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling utama, itu adalah melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menstimulus pemikiran si coach dalam melakukan proses coaching nantinya. Baik, jadi presence, mendengarkan aktif, dan menstimulus Koshi agar mampu keluar ya. Iya, bagus. Jadi dari ketiga yang tadi ini, yang mana kita mau kembangkan ini secara spesifik kompetensi dari Koshi ini, Bu? Dari ketiga kompetensi ini, yang ingin dikembangkan secara spesifik. Yang paling spesifik yang saya ingin kembangkan itu kompetensi yang ketiga, di mana saya harus mampu menggali dari masalah yang dihadapi si coach ini dengan pertanyaan, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta. Seperti misalnya apa yang terjadi, apa yang dilakukan dengan kejadian itu, kemudian apa hambatannya dalam mengatasi kejadian tersebut. Saya kira itu, Pak. Iya, bagus sekali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan bot ya. Iya, yang menanyakan kejadiannya nanti ya. Iya, bagus sekali. Ini yang diharapkan. Nantinya supaya berikut proses coaching ini dapat berhasil ya. Kira-kira untuk mengukur atau mengetahui apakah indikator keberhasilan Ibu dalam proses coaching nanti? Indikator keberhasilan saya dalam melaksanakan nanti proses coaching yaitu sebagai coach itu mampu melakukan kegiatan atau menuntun si coach untuk berkomitmen dalam menemukan solusinya sendiri dengan tuntunan saya. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sebagai coach juga dengan dia menemukan solusinya, saya akan menanyakan kembali apakah solusi yang dia dapatkan itu dia sudah laksanakan tindak lanjutnya. Saya kira itu, Pak. Wah, mantap sekali persiapannya nih, Bu ya. Jadi ya menuntun menuntun si coach untuk menemukan masalah solusi dari permasalahannya. Dan tadi kita sampaikan ada tindak lanjut ya. Ini sangat bagus sekali. Baik, Bu. Saya harap persiapan Ibu ini mampu diaplikasikan nanti di proses coaching nanti. Semoga berhasil ya, Bu ya. Iya, Sampai Pak. ketemu nanti, karena saya juga akan mencatat mengobservasi apa-apa yang sudah berjalan baik pada saat coaching nanti. Oke, Bu, sampai ketemu. Ya, saya akhiri dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dewa? Alhamdulillah, kabar baik Bu, tetap sehat walafiat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah juga Bu Dewa, masih diberi kesehatan. Bu Dewa, iya Bu. Lanjutkan kemarin, minta maaf kemarin itu Bu Dewa datang ke ruangan saya, tapi pada saat itu kebetulan saya ada tamu, mungkin
mungkin sekarang ada apa Ibu Dewa itu tempo hari menghadap ke saya, ada apa ya Bu? Oh iya Bu, jadi kalau boleh saya minta waktunya Ibu sebentar untuk ngobrol-ngobrol dengan saya. Ada hal-hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin lebih tepatnya barangkali kalau saya bilang saya mau curhat dulu sama Ibu. Boleh sekali Bu, kebetulan saya lagi santai ini karena pekerjaan saya sudah selesai. Silakan Bu, ada apa ini, apa yang mau dicurhatkan ke saya? Silakan Bu. Begini Bu, saya ini di sekolah saya itu saya sedang dilanda keresahan sebenarnya Bu. Jadi itu masalah saya Bu. Jadi barangkali saya pikir-pikir mungkin lebih tepatnya kalau saya jadikan Ibu sebagai tempat curhat saya untuk menyelesaikan masalah ini. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu ini ada masalah ya. Apa kalau boleh tahu apa itu ya Bu ya? Iya. Masalah saya itu Bu, kalau dilihat kayaknya sepele deh, tapi mungkin akan berdampak lebih jauh kalau tidak secepatnya diatasi. Yaitu saya itu dianggap kurang disiplin kinerja Bu oleh kepala sekolah. Begitu ya Bu, Ibu dianggap kurang kinerja terhadap kepala sekolah. Sebelum kita melanjutkan perbincangan ini Bu, saya ingin kira-kira setelah percakapan ini kita selesai, apa yang Ibu ingin capai dengan ini? Yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Oh iya Bu, harapan saya Bu setelah percakapan ini selesai, saya harap saya dapat menemukan solusi dari masalah ini sehingga saya tidak lagi merasa resah di sekolah saya. Saya merasakan diri saya aman di sekolah saya. Oh, begitu ya Bu ya, mudah-mudahan dengan percakapan kita ini keresahan Ibu bisa teratasi. Baiklah Ibu Dewa, dengan percakapan ini Ibu Dewa bisa menemukan solusinya. Nah, coba Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu resah sampai membuat Ibu kelihatan bingung pada waktu itu Ibu datang menghadap pada saya. Begini Bu, saya ditegur oleh kepala sekolah kemarin. Katanya saya itu tidak disiplin kinerja Bu, karena saya sering terlambat masuk sekolah Bu. Padahal setiap kali saya terlambat itu, saya selalu minta izin kepada kepala sekolah, apakah melalui telepon atau kadang melalui WA. Berarti Ibu Dewa ini merasa tidak disiplin, ditegur oleh kepala sekolah, begitu ya? Apakah dengan Ibu dengan tidak disiplin, kemudian terlambat datang di sekolah, apakah menurut Ibu merasa melanggar kedisiplinan atau tidak, Bu? Ya, saya menyadari Bu bahwa perlakuan saya selama ini, saya sering terlambat masuk sekolah, itu adalah betul-betul satu pelanggaran kedisiplinan. Gitu, begitu ya Bu. Ya, Bu. Berarti Ibu menyadari bahwa itu melanggar. Lalu apalagi yang menjadi Ibu sampai resah begitu? Apalagi? Ada lagi tidak? Selain saya ditegur oleh kepala sekolah, itu yang membuat saya Bu, itu saja Bu, masalah kedisiplinan, teguran kepala sekolah mengenai kedisiplinan saya Bu. Itu yang membuat saya resah karena saya merasa kayaknya kurang menerima dengan teguran itu. Ya. Dari segi mananya Ibu tidak menerima? Kira-kira Ibu bisa ceritakan? Begini Bu,
Saya itu kan tidak terlambat datang ke sekolah bukan tanpa alasan. Tidak mungkin saya mau terlambat ke sekolah kalau tidak ada hal-hal yang mendesak. Jadi saya itu sering datang terlambat ke sekolah karena ya saya punya anak, Bu. Biasalah, Bu, sebagai seorang ibu rumah tangga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus saya selesaikan. Sebagai itu, Bu, yang masih balita. Karena sebelum saya ke sekolah itu, saya harus menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan anak saya selama saya berada di sekolah. Karena kalau saya mau pergi ke sekolah, saya titip anak saya ke kakak saya. Nah, itu yang saya lakukan sehingga saya sering terlambat ke sekolah, Bu. Nah, saya jelaskan itu kepada Bapak, tapi kayaknya kepala sekolah itu kurang mau memahami dengan apa yang saya katakan. Sehingga saya terbawa emosi, Bu. Sehingga saya itu spontan mengatakan ke Bapak bahwa sayang Bapak seorang laki-laki. Seandainya Bapak seorang ibu, pasti Bapak merasakan apa yang saya rasakan seperti ini. Kalau Bapak ada di posisi saya. Tapi Bapak tidak mau menerima. Saya katakan Pak, Bu, bahwa anak itu adalah amanah, Pak. Anak itu kalau mau ditanya antara tujuan antara tugas dengan menjaga anak itu menurut saya itu adalah kedua-duanya sangat penting. Anak itu adalah titipan dari Allah, tapi kepala sekolah tidak mau menerima. Jadi saya katakan bahwa anak saya itu, Pak, adalah separuh dari hidup saya. Ya, saya menyadari, Bu, bahwa saya itu terlalu lancang di hadapan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin karena luapan emosi. Padahal saya tahu bahwa selama ini, saya menyadari, selama ini Bapak Kepala Sekolah saya itu bagi saya adalah sosok yang sangat dibanggakan, sangat dikagumi. Karena beliau bisa memberi contoh yang baik. Tapi begitulah barangkali mungkin karena faktor capek. Kemudian dia menegur saya, beliau menegur saya di hadapan teman-teman. Jadi saya merasa malu, Bu. Sehingga saya terbawa emosi seperti itu. Barangkali seperti itu, Bu, ceritanya. Begitu ya, Bu. Jadi intinya sebenarnya yang membuat Ibu resah di sini, yang pertama teguran dari kepala sekolah. Ya, Bu, ya. Kemudian kenapa ditegur? Mungkin karena Ibu terlambat datang ke sekolah. Kemudian terlambat sekolah karena Ibu merawat ada Ibu sebelum berangkat ke sekolah. Artinya memenuhi kebutuhan anak Ibu. Seorang ibu memang kita maklumi, Bu. Kita maklumi itu tugas seorang ibu sebagai ibu dari anak-anaknya. Itu harus dijaga. Dari ketiga persoalan Ibu ini, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan pertama kali untuk menghilangkan keresahan ini, Bu? Kira-kira apa kira-kira? Iya, Bu. Kira-kira yang pertama yang ingin saya lakukan itu, Bu, saya mau datang minta maaf kepada kepala sekolah saya, Bu, karena saya terlanjur mengucapkan kata-kata yang kasar barangkali. Kemudian yang kedua, saya ingin berusaha disiplin, Bu. Bagaimana cara saya supaya saya bisa tetap hadir di sekolah tepat waktu dan tidak mengabaikan anak. Jadi saya mau berusaha untuk datang lebih saya mau mengubah segala kebiasaan saya selama ini. Yang pertama saya mau bangun lebih awal untuk menyiapkan segala yang dibutuhkan oleh anak saya untuk melaksanakan tugas saya sebagai ibu rumah tangga.
kemudian pagi-pagi saya mau mengantar anak saya ke sekolah tepat waktu, Bu. Barangkali ini. Begitu ya, Bu. Jadi yang pertama Ibu lakukan itu sudah bagus. Saya salut sama Ibu bahwa Ibu akan minta maaf kepada pimpinan Ibu. Itu saya terus terang salut. Itu sudah langkah awal yang bisa Ibu lakukan. Sudah menemukan apa yang Ibu resahkan. Kemudian menurut Ibu Dewa, kekuatan apa yang Ibu miliki untuk mengatasi masalah tersebut supaya Ibu tidak datang terlambat dan juga tidak terabaikan anak-anaknya tidak terabaikan. Ya, kekuatan yang ingin saya lakukan, Bu, ya barangkali seperti itu tadi, bahwa segala kebiasaan-kebiasaan buruk saya akan merubahnya, Bu, dan saya akan berusaha untuk meredam emosi. Ya, saya ingin karena kalau bukan dengan kesadaran sendiri, mungkin saya akan merasa malu untuk minta maaf kepada kepala sekolah, tetapi saya akan berusaha untuk datang minta maaf dan mengakui kesalahan saya. Karena mengakui kesalahan itu kayaknya sangat susah, Bu, untuk dilakukan, tapi saya akan berusaha. Dan yang kemudian yang kedua, ya kebiasaan saya itu yang terlambat bangun itu, yang terlalu bagaimana ya, kayak tidak tahu memanage waktu, Bu. Jadi saya usahakan itu untuk bisa mengatur waktu saya, Bu, agar tujuan tugas saya tidak terabaikan dan anak saya juga bisa saya urus. Iya, Bu. Oke, itu alhamdulillah Ibu sudah tahu bahwa kekuatan apa yang ingin Ibu lakukan. Kira-kira dari tadi yang kita kemukakan tadi itu, Ibu meminta maaf, kemudian bangun lagi, bangun lebih cepat lagi sebelum berangkat ke sekolah, bangun lebih awal dibanding dengan sebelum-sebelumnya. Itu kan tidak bisa dilakukan dengan seorang diri, Bu. Lalu kira-kira siapa yang nantinya akan membantu menjalankan apa yang kita rencanakan ini, Bu? Ya, kalau masalah rumah tangga, tentu yang bisa membantu saya adalah orang yang paling dekat dengan saya, Bu, yaitu suami. Kemudian yang kedua adalah kakak saya yang selama ini saya jadikan sebagai tempat untuk menitip anak-anak saya kalau saya kebetulan ada kepentingan, utamanya ke sekolah, Bu. Jadi saya minta tolong kepada suami saya untuk membantu pekerjaan saya di pagi hari, kemudian menitip anak saya ke saudara saya. Itu yang akan membantu saya. Rencana Ibu ini kapan kita akan lakukan? Kalau menurut saya, Bu, barangkali lebih cepat, lebih karena kenapa? Kalau terlalu lama saya baru melaksanakannya, berarti saya terlalu berlarut-larut berbuat kesalahan, Bu. Jadi saya ingin secepatnya untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Saya ingin berusaha meminimalisir kekurangan-kekurangan yang sering saya lakukan selama ini, Bu. Jadi insya Allah, Bu, kalau bisa saya lakukan mulai dari besok lah, kalau bisa, Bu. Oke, terutama itu yang ke kepala sekolah, Ibu, ya, yaitu yang membuat Ibu sangat resah itu sikap Ibu kepada kepala sekolah itu. Karena kalau saya akan berusaha, Bu. Karena kalau disimpan terlalu lama itu juga tambah beban untuk Ibu, ya. Itu gagasan yang luar biasa, Bu. Sangat bagus sekali. Saya salut sama Ibu. Apalagi yang pertama itu akan meminta maaf kepada kepala sekolah. Itu meminta maaf itu suatu sikap yang susah untuk dilaksanakan, tetapi Ibu akan siap akan bersiap melakukan itu dan menyadari bahwa itu kesalahannya. Iya, Bu. Mudah-mudahan semoga kemudian tadi Ibu juga akan bangun secara secara lebih awal lagi. Kira-kira terakhir, Bu, kira-kira apa komitmen Ibu
dari rencana Ibu ini? Oh iya Bu ya. Komitmen saya Bu terhadap solusi yang saya kemukakan tadi. Yang pertama itu saya akan berusaha dulu untuk datang ke kepala sekolah saya untuk minta maaf. Karena bagaimanapun saya bersikap disiplin, kalau saya belum minta maaf kepada kepala sekolah, maka perasaan itu masih tetap resah. Ya. Kemudian yang kedua, saya ingin melakukan hal-hal yang bisa menjadi disiplin. Pertama yang saya bilang tadi, saya membangun lebih awal, mengerjakan semua pekerjaan ibu rumah tangga sebelum saya berangkat ke sekolah. Kemudian saya berusaha untuk berangkat ke sekolah tepat waktu, Bu. Saya akan datang lebih pagi-pagi, insya Allah, Bu. Oke, Bu. Semoga tidak ada hambatan, Bu. Iya, mudah-mudahan kita sehat selalu, Bu, ya, supaya kita bisa melaksanakan komitmen Ibu ini dengan meminta maaf lebih cepat supaya kita bisa bekerja sama dengan di lingkungan sekolah dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui oleh rasa resah, dan kita juga tidak terlambat datang ke sekolah, dan juga anak juga tidak terabaikan pada saat kita berangkat sekolah. Oke, Bu, saya kira itu saja. Mungkin ada lagi, tidak ada, Bu? Terakhir Bu, juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu atas waktunya telah berbincang-bincang dengan saya, menuntun saya sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi yang bisa mengeluarkan saya dari keresahan-keresahan yang saya alami selama ini, Bu. Terus terang Bu, selama ini saya itu selalu berpikir mau bagaimana cara saya. Saya juga tidak mau langsung curhat kepada orang lain, siapa tahu saya tempat curhat saya dengan orang yang tidak tepat, maka masalah ini akan tambah meluas lagi, Bu. Jadi apalagi ini hubungannya dengan atasan, Bu. Jadi saya itu hati-hati sekali untuk melangkah, Bu. Jadi dengan adanya perbincangan kita kali ini, Bu, saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Saya dapat solusi dari Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Dewa. Nanti lain kali, Bu Dewa, kita bisa ketemu lagi ya untuk bincang-bincang lagi mengenai perkembangan dari masalah kita ini, apakah sudah ada tindak lanjutnya atau bagaimana. Oke, Bu Dewa? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, terima kasih kepada Ibu Nida dan Ibu Dewa Hamzah ya telah melakukan praktek coaching. Di sini kita akan refleksi sedikit ya. Ada pertanyaan tentang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Jadi apa yang sudah dilakukan? Saya, Pak. Iya. Yang nanti akan saya lihat, nanti saya akan selalu mengecek kepada Ibu Dewa bagaimana perkembangan dari hasil percakapan kucing ini yang yang dia ceritakan tentang masalahnya, apakah sudah ada perubahan atau tidak. Tindak lanjutnya nanti akan saya lakukan. Iya. Terima kasih. Dari hasil observasi yang saya lakukan, di sini saya catat beberapa hal yang sudah berjalan baik. Ya, di mana kesepakatan sebelum kita melakukan coaching ini di pra-coaching kita telah menyepakati bahwa Ibu akan mengembangkan potensi dari coach ini, dan ini alhamdulillah sudah terlihat di mana Ibu mampu menstimulus
si Kushi untuk hadir penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan memantik sehingga Kushi dapat menyampaikan permasalahannya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan berbobot selanjutnya Ibu mampu menggali Kushi untuk dapat menemukan solusinya. Ini sangat bagus sekali. Kemudian menanyakan rencana aksinya kapan dilakukan, dan terakhir menanyakan komitmen. Nah, ini yang penting ini ya. Komitmen dari rencana aksi yang akan dilakukan. Ini sangat baik. Ini sudah sesuai dengan alur yang kita harapkan. Terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil percakapan Kushing yang baru saja dilakukan? Apa lagi yang ingin dikembangkan? Yang ingin saya lebih kembangkan lagi yaitu lebih banyak belajar lagi tentang membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot supaya si Kuci ini lebih banyak lagi saya gali, lebih banyak lagi dia bercerita ke saya. Saya kira itu Pak. Ya, bagus. Ya, terima kasih atas refleksi yang diberikan. Semoga kedepannya lebih mantap lagi proses Kucinya. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewa. Waalaikumsalam Ibu Nidar. Gimana keadaannya Bu Dewa? Alhamdulillah masih sehat Bu. Tetap semangat Bu Dewa ya. Iya Bu, tetap semangat. Apalagi besok akan melakukan coaching ya Bu Dewa. Ya Bu. Ngomong-ngomong ini Bu Dewa, saya ambil waktunya sebentar Ibu Dewa sebelum Ibu Dewa melakukan kegiatan coaching besok. Saya ingin berbincang-bincang dulu dengan Ibu Dewa. Bisa Bu Dewa? Iya Bu. Bisa Bu. Oke Bu Dewa. Kira-kira Bu Dewa ini sebelum melakukan coaching, persiapan apa yang Ibu Dewa pertama kali lakukan? Yang pertama-tama saya siapkan itu adalah menghadirkan kesadaran penuh. Kemudian yang kedua adalah kesehatan baik fisik maupun mental, itu yang saya siapkan Bu. Kemudian saya siap menjadi pendengar setia dari Kuci. Seperti itu Ibu. Oke Bu, jadi kesehatan yang paling penting ya Bu ya untuk melakukan kegiatan coaching yang Ibu besok lakukan. Begini Bu Dewa, kira-kira dalam melakukan kegiatan coaching besok ini kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Kuci agar Kuci itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha menggali penyebab-penyebab dari permasalahan dari Kuci itu. Iya, Bu. Seperti itu Bu. Jadi yang Ibu akan kembangkan bagaimana cara Ibu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan supaya si Kuci ini bisa bercerita ya kepada kita. Iya Bu, iya. Oke Bu. Menurut Ibu dari kompetensi tadi yang Ibu kemukakan itu kira-kira
kompetensi mana yang Ibu secara spesifik yang Ibu akan kembangkan? Iya, Bu. Dari yang saya sebutkan tadi itu, Bu, maka yang saya mau jadikan kompetensi yang spesifik itu adalah kompetensi yang pertama, Bu, yaitu saya ingin membuat pertanyaan atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga si Kuci bisa mengemukakan semua masalah-masalah yang dihadapi, Bu. Itu yang saya mau jadikan spesifik. Berarti Ibu akan bagaimana caranya sampai si Kuci ini, si Kuci ini dia bisa banyak mengeluarkan unek-uneknya, keluh kesahnya kepada Ibu ya. Oke Ibu, Iya Bu, iya. Yang terakhir ya Bu ya, kira-kira dalam melakukan coaching nanti terhadap coaching ini, indikator ketercapaian Ibu apa kira-kira Ibu dalam melakukan coaching besok ini? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai sebentar Bu, yaitu saya itu merasa tercapai indikator saya apabila si Kuci dapat menemukan solusi dari permasalahannya itu. Kemudian si Kuci sudah punya komitmen untuk merubah untuk melakukan hal-hal yang bisa membuatnya dia keluar dari masalah tersebut. Itu indikator yang ingin saya capai. Oh, berarti jadi Ibu dengan melakukan kegiatan coaching ini nantinya mudah-mudahan si Kuci ini bisa menemukan solusinya Bu ya. Dan dia bisa berkomitmen untuk mengembangkan apa dari solusi yang dia temukan ya Bu ya. Oke Bu. Ya. Silahkan Ibu dilanjutkan kegiatannya untuk besok. Nanti juga pada saat Ibu melakukan kegiatan coaching, saya juga akan melihat bagaimana kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Oke Bu, silahkan melakukan persiapan untuk besok. Sampai ketemu besok ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam Ibu Pak. Dewa. Ya Pak. Gimana kabarnya Bu Dewa? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Begini Bu, sebenarnya ada yang mau saya bicarakan nih Bu. Apakah Ibu ada waktu? Oh iya Bu. Ya Bu. Iya Pak. Oh iya. Begini Bu ya. Boleh menyita waktu Ibu. Ya sekitar 10 menit kurang lebih begitu Bu. Oh iya boleh Pak. Boleh Pak, boleh tanya Pak. Oh iya. Begini Bu, sebenarnya saya ingin mau menceritakan permasalahan saya. Apakah ini tidak mengganggu Ibu ini kalau saya ceritakan permasalahan saya? Oh, sama sekali tidak Pak. Silakan Pak. Iya, saya merasa Ibu dengan pengalaman yang ada, mungkin Ibu lah orang yang tepat untuk saya menceritakan permasalahan saya di kelas saya ini Bu. Oh iya Pak. Semoga Bapak menjadikan saya tempat curhat tidak salah sasaran. Mudah-mudahan Iya. saya bisa membantu Bapak. Iya. Ya, Silakan, begini Pak. Bu. Ya boleh saya cerita masalah saya? Iya Pak, kira-kira apa iya. masalahnya Pak? Begini Bu, ini terkait murid saya di kelas. Saya kan mengajar di kelas 3 Bu. Iya. Namun ada murid saya yang belum bisa membaca. Oh iya. Iya, anak ini sulit untuk membaca. Mengenal huruf saja hanya beberapa. Ini menjadi masalah bagi saya karena dia akan tertinggal dari teman-temannya, tertinggal dari pelajaran-pelajaran yang seharusnya ia dapatkan. Namun karena keterbatasan membaca sehingga
Ya seperti itu, Bu. Dia tidak bisa membaca. Betul adalah masalah Pak, kalau ada di kelas kita yang belum bisa membaca, sedangkan teman-temannya yang lain sudah bisa semua. Nah, kalau Betul. boleh saya tanya Bapak, kira-kira apa kira-kira yang Bapak harapkan dari percakapan ini? Kira-kira Ya, barangkali ada tujuan Bapak sehingga Bapak ingin bercerita dengan saya. betul Apa sekali, Bu. kira-kira Pak? Jadi saya tujuan saya ini menceritakan permasalahan kepada Ibu ini tidak lain untuk mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini, yaitu bagaimana anak ini yang ketertinggalan ini bisa membaca sehingga dia bisa mengikuti pelajaran yang semestinya dia dapatkan di kelas 3. Iya. Iya, seperti itu. Baik, Pak. Baik Pak, semoga dengan pertemuan kita pada sore hari ini dapat memuahkan hasil yang baik dan Bapak bisa menemukan solusi dari masalah Bapak. Iya Pak. Nah, sekarang saya tanya kembali, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga anak tadi itu terlambat dalam hal membaca Pak? Sebagai seorang guru yang setiap hari menghadapi anak-anak itu, mungkin ada hal-hal yang bisa didapatkan dilihat oleh Bapak sehingga Bapak bisa membaca bahwa oh ini barangkali penyebabnya sehingga anak ini terlambat untuk bisa membaca. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Iya, pertama anak ini adalah anak yang anak pindahan, jadi dari kelas 2 itu kita tidak tahu perkembangannya bagaimana. Ya, dia datang di sekolah saya dan saya kaget dengan perkembangan belajarnya, tidak bisa membaca. Kalau saya melihat anak ini terbatas atau penyebab dia tidak membaca, dia kurang aktif berkomunikasi dengan temannya di kelas. Ya, mungkin saja karena dia pindahan, Bu ya. Kemudian yang jadi masalahnya di jam istirahat itu dia sangat aktif sekali bermain. Di jam belajar dia bagaikan anak yang pendiam, yang kurang bersosialisasi dengan temannya. Kemudian saya tanyakan, beberapa huruf juga belum dia kuasai. Ya, seperti itu. Oh ya. Jadi Bapak telah mengemukakan hal-hal yang didapatkan sebagai pemicu sehingga anak itu kurang mampu untuk membaca, dikarenakan karena dia itu kurang berkomunikasi. Kemudian anak itu pindahan, jadi kita tidak tahu bagaimana awalnya itu waktu pertama masuk ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kira-kira selain itu masih adakah kira-kira Pak hal-hal lain yang menyebabkan anak itu sehingga terlambat dalam hal membaca, atau apa yang menyebabkan kira-kira sehingga anak itu kurang berkomunikasi Pak? Yang pertama yang menjadi penyebab itu adalah saya menghubungi orang tuanya, bilang mengapa anaknya ini masih bisa membaca. Saya tanyakan seperti itu kepada orang tuanya. Dalam sebulan pengamatan itu orang tuanya mengatakan bahwa kami juga tidak tahu membaca. Jadi tidak ada yang bisa mengajarkannya membaca. Kemudian masalah komunikasi ya mungkin karena masih baru di sekolah kami sehingga belum bisa betul-betul berinteraksi dengan baik. Namun saya cukup heran dengan di jam istirahat itu tadi aktif sekali bermain, seakan-akan dia adalah anak yang lain di saat di kelas dan lain pada saat jam istirahat, seperti sesuatu pribadi yang berbeda. Iya. Jadi saya belum Bapak mengetahui mengatakan kenapa itu.
Oh, ya Pak. Ya. Jadi Bapak mengatakan bahwa telah dihubungi berbagai macam cara dilakukan Bapak. Misalnya telah Betul, Bu. menghubungi orang tuanya. Dan ternyata penyebab utama itulah karena memang orang tuanya juga tidak tahu membaca, jadi kemungkinan gen barangkali istilahnya. Kemudian Bapak juga menemukan lagi satu bahwa dia itu aktif dalam bermain. Apakah kira-kira anak ini Pak tidak mengalami yang namanya faktor idiot atau semacam itu? Ada ketertinggalan. Kira-kira bagaimana Pak? Kalau menurut saya tidak, Bu. Dia secara pengamatan saya dia sama dengan anak pada umumnya. Cuma mungkin butuh bimbingan ini anak. Oh iya Pak. Jadi butuh bimbingan khusus mungkin. Oh iya Pak. Ya. Jadi melihat anak seperti itu, kira-kira hal-hal apa yang Bapak lakukan yang agar bisa membuat anak itu berubah atau ada sedikit perubahan untuk mengejar ketinggalan yang dari temannya. Kira-kira hal-hal apa yang bisa Bapak lakukan? Begini Bu. Iya, yang bisa saya lakukan dan telah saya lakukan sebenarnya, saya memberikan pendampingan khusus kepada anak ini. Ya memang belum lama sih saya melakukan pendampingan ini, jadi belum maksimal. Saat ini saya telah merancang sebuah produk yang mungkin bisa berhasil nantinya untuk mengejar ketertinggalan anak ini. Saya membuat metode baca atau mengenal huruf. Saya meniru atau memodifikasi dari Iqra yang biasa dibaca anak-anak. Jadi metode baca Belamba Ibu Bebo begitu Bu. Sehingga anak ini secara sendiri tidak langsung dia menghafal huruf dan mulai menggabungkan huruf. Ini saat ini sudah mulai ada perkembangan walaupun belum maksimal. Kemudian apa lagi ya yang saya lakukan? Ya, seingat saya baru sampai situ, Bu. Oh, iya. Itu mungkin, Bu. Jadi Bapak telah melakukan berbagai metode agar anak itu bisa berubah ya. Itu adalah suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak. Namun hasilnya masih belum bisa dikatakan maksimal. Apakah Bapak telah mencoba untuk melakukan sebagai kan tadi Bapak mengatakan orang tuanya di rumah juga tidak bisa membaca. Kira-kira hal-hal apa yang dilakukan di sekolah sebagai penggantinya agar ada yang membimbing anak itu untuk membaca? Kira-kira ada yang dilakukan seperti itu, Pak? Karena kalau di rumah tidak ada yang membimbing, jadi barangkali selain guru barangkali ada bimbingan atau ada yang dilakukan, Pak? Betul, saya di samping saya membimbing anak itu secara khusus dengan metode produk yang saya berikan tadi itu produk baca, mempermudah anak membaca. Saya lakukan istilahnya tutur sebaya, Bu. Artinya teman yang bisa, yang lebih dari anak ini saya sebangkukan dengan anak yang kurang tadi ini, sehingga sedikit demi sedikit bisa mengikuti dan mengingatkan temannya untuk dapat mengikuti pelajaran. Dikasihkan dengan teman bagaimana caranya agar ini bisa bisa juga ikut waktu belajarnya dengan cara
mengajaknya ke perpustakaan di apakah itu di jam istirahat atau di jam-jam yang kemungkinan anak ini belum bisa itu, jadi saya arahkan ke perpustakaan seperti itu, Bu. Dan di samping itu juga saya akan memberikan penugasan kepada temannya yang bertetangga dengan anak ini agar apa namanya, ya terkontrol bahwa dia betul-betul belajar di rumah supaya tidak terhenti anak ini untuk belajar, begitu, Bu. Oh iya Pak, jadi Bapak ini seorang guru betul-betul bersemangat. Berbagai macam cara yang dilakukan sudah dilakukan, menghubungi orang tua, mempergunakan berbagai metode, belum berhasil, didapatkan lagi dengan cara tutur sebaya, kemudian dimasukkan di perpustakaan. Nah, kira-kira semua kekuatan yang telah dilakukan Bapak tadi itu, apakah kira-kira sudah bisa membuahkan hasil, Pak? Dari yang dilakukan kan ini belum lama, Bu. Sudah ada perubahan. Namun sedikit demi sedikit sudah ada progres. Mungkin hanya membutuhkan waktu saja, Bu. Iya, Pak. Iya, karena saya lihat ini ya, dengan bimbingan yang kita berikan ini di sekolah bisa dikatakan full walaupun tidak menyita waktu bermainnya, tetap kepada anak ini ya suatu kesyukuran anak ini bisa juga mau belajar. Ada keinginannya untuk bisa, karena saya memberikan apa namanya pembelajaran emosional kepadanya untuk mampu menumbuhkan kesadaran dirinya sehingga anak ini bisa dan mau untuk belajar, karena ketertinggalannya ini banyak menyukai. Iya, Pak. Jadi saya dengar, kalau saya amati, saya simak apa yang dijelaskan Bapak tadi ini, berarti Bapak ini sudah bisa membuat anak itu menjadi berubah. Anak ini sudah ada minat untuk belajar dengan berbagai macam metode dan berbagai macam cara yang dilakukan oleh Bapak tadi ini. Alhamdulillah saya dengar keberhasilan sudah mencapai ya 75% lah, berarti sudah banyak perubahan, Pak. Ya, kalau yang dilakukan oleh Bapak tadi ini. Nah, ini adalah salah satu solusi yang didapatkan oleh Bapak untuk mengatasi ketertinggalan anak tersebut. Nah, kira-kira Pak, untuk melaksanakan aksi Bapak ini, kira-kira ada Pak, kira-kira yang bisa membantu Bapak? Oh ya, kalau untuk produk ya saya sendiri, produk membaca tadi untuk kepustakaan tentu saya akan koordinasi lagi untuk saya untuk memberikan pendampingan khusus kepada anak ini. Tapi di lain hari, di lain waktu saya sendiri yang terjun kepada anak ini untuk mendampinginya. Kemudian di rumah tadi yang saya sampaikan bahwa teman di rumah. Oh iya. Iya. Seperti semacam kerja kelompok seperti itu. Iya, Pak. Jadi yang membantu Bapak di sini adalah siswa Bapak sendiri yang tetangganya. Ya, misalnya di sekolah dibantu oleh siswa sendiri, kemudian kalau di rumah dibantu oleh tetangganya. Oh, bagus sekali, betul, Pak. Iya, Pak. Nah, kira-kira untuk melaksanakan aksinya ini, kira-kira ada nggak hambatan yang dihadapi oleh Bapak? Kira-kira ya kan ini belum terlaksana semua, tapi kalau diingat-ingat ke depan, kira-kira ada kira-kira yang bisa menghambat atau menghalangi apa yang Bapak akan lakukan nanti? Menurut saya yang menjadi hambatan di sini
kalau di kelas ya dari tutor sebaya itu mungkin akan mengganggu atau menyita temannya ini tadi yang membantunya. Ya mungkin itu mungkin jadi hambatan. Kemudian di rumah dari tetangganya mungkin tidak akan intensif membantu temannya. Jadi seperti itu. Dan ya mungkin itu menurut saya, karena kalau di perpustakaan insya Allah teman bisa membantu dan tidak ada kesulitan berarti. Iya. Pak. Nah, semoga apa yang dikatakan Bapak ini yang dikira-kira yang akan bisa jadi hambatan, semoga hambatan itu tidak akan terjadi, Pak ya. Dan kemudian ya Pak, saya mau tanya lagi, Bapak ini sudah antusias untuk berbuat. Kira-kira kapan kira-kira Bapak mau mulai melakukan aksinya ini agar Bapak bisa keluar dari masalah tersebut seperti sebagaimana yang dikatakan tadi dari awal? Telah saya laksanakan, Bu. Untuk produk juga sementara saya lakukan. Adapun untuk di perpustakaan ini baru sebatas komunikasi. Insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Dan untuk anak yang di rumahnya nanti, saya akan menunjuk teman atau tetangganya dan orang tuanya kalau bisa mengingatkan anak tersebut untuk tetap fokus belajar, mengejar ketertinggalannya agar bisa dapat membaca. Ini yang sangat penting bagi anak-anak ini supaya tidak banyak ketertinggalannya. Iya. Ya, Pak. Iya. Ya, bagus sekali rencana Bapak. Itu orang tua di rumah walaupun tidak tahu membaca, tapi kalau ada kemauan, bukan saja membantunya dalam hal membaca, tapi setidaknya mengingatkanlah Bapak buka bukunya, nah barangkali ada tugas ya seperti itu. Nah, setelah Bapak menuturkan semuanya sampai pada apa yang kapan dilaksanakannya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang terakhir, Pak, kira-kira apa komitmen Bapak terhadap apa yang tadi di dalam aksi Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Tentu ada komitmen yang harus dibangun. Betul, Bu. Ya, jadi saya memang berkomitmen dan dibantu oleh rekan-rekan saya di sekolah, utamanya guru-guru yang berada di kelas bawah, bekerja sama untuk berkomitmen menuntaskan buta baca atau buta aksara di sekolah kami. Ya, kami ingin anak-anak itu betul-betul bisa membaca semua. Dengan itu tadi makanya saya membuat itu produk dan kemudian koordinasi dengan pegawai perpustakaan untuk semakin mempercepat program ini sehingga anak-anak itu bisa betul-betul terakomodir semua, bisa membaca dan mengikuti pembelajarannya. Dan tentunya saya dengan orang tua di rumah, orang tua siswa tersebut juga berkomitmen agar saling membantu agar anak ini betul-betul bisa bangkit, menumbuhkan kesadaran diri anak ini agar anak ini bisa mengikuti jalurnya supaya bisa membaca dan mengikuti pembelajaran yang semestinya ia dapatkan. Seperti itu, Bu. Iya, Pak. Saya salut sekali dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak bisa secepatnya melaksanakan semua ini dan komitmennya itu bisa dipegang kuat-kuat ya, Pak. Saya sangat salut, Pak, kepada Bapak. Kenapa saya bilang begitu? Karena tidak semuanya itu, Pak, guru laki-laki bisa ditempatkan di kelas bawah. Kenapa? Karena kelas bawah itu memang ribet sekali, Pak. Karena anak itu, ya Pak, anak itu masih membawa sifatnya bawaan dari rumah, Pak. Jadi rewel sekali. Jadi biasanya itu kelas 1, 2, 3 itu yang ditempatkan untuk mengajar di situ adalah
seorang guru yang bersifat keibuan karena anak-anak menghadapi anak kecil. Saya selalu dengan Bapak. Jadi yang terakhir Pak, saya ingin ada tindak lanjutnya dari pembicaraan kita sore Betul, hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu. Bapak jangan bosan bertanya kepada saya dan kepada teman yang lain. Kalau misalnya kita ketemu kembali, saya ingin bertanya-tanya apakah ini masalah Bapak tidak terulang lagi, apakah hal-hal yang direncanakan Bapak ini sudah terlaksana semua, insya Allah Pak, saya akan seperti itu. Dan karena waktu yang membatasi kita Pak, barangkali Pak pertemuan kita sampai di sini saja dulu Pak ya. Kira-kira ada yang mau disampaikan Pak? Iya, tentunya saya akan melaporkan lagi kepada Ibu karena Ibu sudah membantu saya dalam menuntun saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi permasalahan yang saya hadapi sehingga menemukan solusi. Jadi tentunya saya akan bertanya lagi kepada Ibu nantinya kira-kira langkah-langkah berikutnya yang saya akan tempuh itu apakah sudah sesuai. Terima kasih banyak Bu ini telah menemani saya, mendengarkan saya, akhirnya saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Guru ya. Pak. Kalau itu kita akhiri saja percakapan kita Pak ya. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak, Pak Pandi, Bu Dewa. Assalamualaikum. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa namanya? Saya amati percakapan Bapak, Pak Pandi dan Ibu Dewa sudah melakukan praktik coaching, dan terima kasih Bu Dewa dan Pak Pandi sudah berperan sebagai host dan coaching. Dalam kegiatan coaching Bapak lakukan ini, saya amati percakapannya sangat alot sekali dengan memberikan tuntutan terutama kepada coach, di dalam hal ini Ibu Dewa sudah menuntun si coach dalam memecahkan masalahnya. Begitu ya Bu? Sudah Bu. Bagus, sudah bagus. Kemudian untuk lebih lanjut lagi, saya mau bertanya dulu ke Bu Dewa sebagai coach dalam percakapan ini, bagaimana kira-kira cara Ibu sebagai coach supaya apa yang Ibu percakapkan ini terlaksana sesuai dengan solusi yang Ibu sudah dapatkan tadi dari coach ini. Kira-kira apa tindakan Ibu sebagai coach? Tindakan saya selanjutnya Bu, yang Ibu maksud setelah ini. Ya. Tindakan saya selanjutnya Bu, saya akan bertanya kepada coach tadi apakah atau sebagai istilahnya tindak lanjut lah Bu. Saya ingin bertanya apakah ini apa yang menjadi komitmennya dulu apakah dilaksanakan atau tidak. Saya akan terus bertanya seperti itu. Oke Bu, itu mungkin memang itulah yang kita harapkan. Apa solusi yang didapatkan itu kita akan pantau terus apakah dia sudah melaksanakan atau tidak. Mudah-mudahan Pak Fandi juga tetap semangat karena sudah berbagi cerita dengan Ibu Dewa. Tadi Ibu Dewa sudah menjadi pendengar yang baik juga bagi Pak Fandi dalam menceritakan masalahnya. Dan alhamdulillah tadi proses coachingnya sudah memenuhi dari tahapan tirtanya. Kalau saya amati tadi sudah memenuhi dari tahapan tirtanya, ada tujuannya, kemudian bisa mengidentifikasi rencana aksi serta tanggung jawabnya. Di mana di sini tanggung jawabnya tadi sudah disampaikan dengan tindak lanjut dan dikomunikasikan dengan coach yaitu Ibu Dewa. Terima kasih Bu Dewa. Iya Bu, sama-sama Bu. Atas
coachnya dalam membimbing Pak Fandi, di mana solusi yang saya tangkap di sini nanti Pak Fandi, Pak Fandi melakukan secara khusus pendampingan terhadap anak yang tidak tahu membaca ini. Itu saya lihat. Kemudian dia akan memodifikasi baca ikranya. Itu saya sudah ini. Kemudian dia melakukan tutor sebaya, dan yang ketiga dimasukkan di perpustakaan untuk belajar membaca. Mudah-mudahan Ibu sebagai coach nantinya bisa melihat tindak lanjutnya nanti. Oke Pak, mungkin sampai sini saja. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.